Perkenalkan, nama saya Olga Diva Damayanti. Di sini saya akan membuat video mengenai tata cara pelaporan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi karyawan pada Kortex. Pada kesempatan ini, kita akan praktik membuat SPT tahunan PPh orang pribadi dengan status normal atas nama Tuan A, dengan batasan kondisi sesuai penjelasan di bawah ini. Anda dapat membaca soal ini. 1 hour later. Tahap pertama, kita login ke kortex.djp.pajak.go.id. Gunakan NIK atau NPWP 16 digit, lalu masukkan kata sandi, isi kode keamanan, lalu klik login. Sekarang kita ke tahap persiapan bukti potong. Setelah login, klik portal saya di bagian kiri atas, lalu pilih dokumen saya. Setelah masuk dokumen saya, pilih lambang refresh agar muncul seluruh file dokumen yang tersedia pada portal wajib pajak. Silakan pilih file dokumen yang akan diunduh, lalu gulir ke kanan untuk mengunduh dokumen bukti potong. Pilih unduh untuk mengunduh dokumen bukti potong A1 BPA1. Ini adalah contoh tampilan bukti potong A1 BPA1. Tahap kedua, kita akan membuat konsep SPT. Pilih modul surat pemberitahuan pada menu, lalu klik surat pemberitahuan SPT. Setelah masuk ke surat pemberitahuan, pilih konsep SPT, lalu klik buat konsep SPT. Sebelum memilih buat konsep SPT, pastikan belum terdapat draft SPT yang sama pada daftar kolom jenis SPT ya. Setelah itu, pilih jenis SPT PPh orang pribadi. Klik lanjut. Pilih jenis periode SPT, SPT tahunan, lalu pilih periode dan tahun pajak. Pada soal Tuan A yaitu Januari sampai Desember 2025. Klik lanjut. Jika sudah membuat konsep SPT, pilih lambang pensil untuk melakukan pengisian SPT. Tahap ketiga, pengisian induk SPT. Secara default, formulir yang pertama kali tersedia pada konsep SPT PPhUP meliputi formulir induk SPT dan lampiran L1. Pada bagian header, isian tahun pajak atau bagian tahun pajak, periode pembukuan, dan status SPT akan terisi secara otomatis oleh sistem sesuai isian pada tahap sebelumnya. Bagi WPOP karyawan seperti pegawai swasta, PNS, anggota TNI, Polri, pegawai BUMN atau BUMD, silakan pilih sumber penghasilan pekerjaan. Pilih metode pembukuan pencatatan. Klik posting SPT, menampilkan data perpajakan berupa harta, utang, daftar anggota keluarga, bukti potong PPh, pembayaran, dan lainnya, serta informasi waktu terakhir diperbarui. Identitas wajib pajak akan terisi secara otomatis oleh sistem baik NPWP, NIK, nama, jenis ID, nomor telepon, dan email berdasarkan wajib pajak. NIK atau NPWP suami istri akan terisi otomatis dalam hal status perpajakan suami istri pisah harta atau memilih terpisah. Karena pada kasus ini dicontohkan wajib pajak belum menikah, maka kolom ini tidak diisi. Pada soal Tuan A hanya menerima penghasilan dari dalam negeri, pilih ya. Tuan A tidak menerima penghasilan dari pekerjaan bebas, pilih tidak. Tidak menerima penghasilan dari dalam negeri, lainnya pilih tidak, dan tidak menerima penghasilan dari luar negeri. Penghasilan neto setahun akan terisi oleh sistem. Penghasilan Tuan A yaitu Rp527.500.000. Pilih tidak karena tidak ada pengurangan pada penghasilan. Pada nomor 19, penghasilan neto setelah pengurangan penghasilan neto akan terisi oleh sistem. Pilih PTKP yang sesuai, untuk kasus ini pilih TK0.
Penghasilan kena pajak akan terisi oleh sistem. PPh terutang akan terisi oleh sistem. Pilih tidak karena tidak ada pengurangan PPh terutang. PPh terutang setelah pengurangan PPh akan terisi oleh sistem, yaitu Rp87.375.000. Selanjutnya kita akan mengisi kredit pajak. Pilih ya karena ada PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Untuk angsuran PPh 25 tidak diisi. Untuk PPh 25 pokok pajak tidak diisi. Pilih tidak pada penerimaan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan. PPh kurang bayar atau lebih bayar akan terisi secara otomatis. Dan surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak akan terisi sesuai dengan data pada Cortex. Lalu, PPh yang harus dibayar akan terisi secara otomatis. Kita akan mengisi permohonan pengembalian. Induk bagian F akan terisi jika status SPT tahunan wajib pajak kurang atau lebih bayar. Induk bagian G dilengkapi jika status PPh tahunan wajib pajak lebih bayar dan mengajukan pengembalian PPh lebih bayar ke DJP. Sesuai dengan contoh kasus, maka bagian ini silakan dilewati. Karena tidak ada angsuran PPh pasal 25 pada soal Tuan A, pilih tidak pada angsuran PPh pasal 25. Pada pernyataan transaksi lain, harta pada akhir tahun Tuan A yaitu Rp354 juta. 14B pilih ya, 14C pilih tidak, 14D pilih tidak, 14E terisi oleh sistem, 14F terisi oleh sistem, 14G pilih tidak, 14H terisi otomatis oleh sistem. Pada lampiran tambahan, nomor 42 sampai dengan 46 pilih no. Selanjutnya kita ke tahap 4, pengisian lampiran. Harta pada akhir tahun pajak. Pilih tambah untuk menambahkan harta pada akhir tahun pajak. Pilih lambang pensil untuk mengubah isian data pada harta sebelumnya. Pilih lambang hapus jika ingin menghapus data harta. Pengisian kas dan kesetaraan kas. Pilih deskripsi kas dan kesetaraan kas yaitu tabungan, bukti kepemilikan diisi dengan nomor rekening atau nomor dokumen, atas nama Tuan A, nama bank diisi dengan tempat kas dan kesetaraan kas ditempatkan, tahun perolehannya diisi 2024, saldonya 300 juta, keterangannya diisi jika kas dan kesetaraan kas terkait dengan program pengungkapan sukarela. Lalu klik simpan. Pengisian harta bergerak. Pilih tambah untuk menambahkan harta pada akhir tahun, lalu klik simpan setelah mengisi seluruh data. Utang pada akhir tahun pajak. Pilih tambah untuk menambahkan utang pada akhir tahun pajak, lalu klik simpan setelah mengisi seluruh data. Pada daftar anggota keluarga wajib diisi untuk melaporkan anggota keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak dan diperhitungkan dalam perhitungan PTKP. Dalam kasus Tuan A, PTKP T0 sehingga bagian ini kosong. Penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan akan terisi otomatis berdasarkan data penghasilan di BPA 1 dari pemberi kerja. Dalam kasus Tuan A, terisi otomatis dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto Rp533.500.000 dan penghasilan neto Rp527.500.000. Tabel daftar butir pemotongan atau pemungutan PPh akan terisi otomatis berdasarkan data pajak dipotong di BPA 1 dari pemberi kerja. Dalam kasus Tuan A, terisi otomatis dari satu pemberi kerja sebesar
Rp87.375.000. Selanjutnya, kembali ke induk SPT. Pengecekan nilai pada induk. Pastikan nilai pada bagian C9 PPh terutang setelah pengurangan PPh terutang sama dengan D10A apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Dalam kasus Tuan A, C9 sama dengan D10, yaitu Rp87.375.000. SPT tahunan orang pribadi Tuan A siap dilakukan pelaporan. Tahap terakhir yaitu tahap kelima, penyampaian SPT. Kalau semua data sudah benar, klik simpan konsep, lalu pilih bayar dan lapor untuk menyampaikan SPT tahunan. Pada tahap penandatanganan, pilih kode otoritas DJP, masukkan kata sandi penandatanganan yang telah dibuat sebelumnya, pilih konfirmasi tanda tangan, lalu klik simpan. Jika SPT sudah dilaporkan, SPT tahunan PPh-OP Tuan A akan berpindah ke menu SPT dilaporkan. Ini contoh tampilan bukti penerimaan elektronik atas penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi Tuan A. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga video mengenai tata cara pelaporan SPT tahunan